ketapel itu pada dasarnya itu adalah pelontar. Berkembang ke era peradaban Perang Dunia Pertama itu ada yang namanya katapult. Di Eropa itu ada trebuchet, ada macam-macam lah itu yang bentuknya dia pelontar. Nah kemudian nama katapult itu menjadi kata serapan di Indonesia menjadi katapel. Saya punya kesenangan yang tinggi terhadap kegiatan-kegiatan yang untuk apa ya, menuju ke akurasi. Saya makin tertarik itu ada teknik yang bisa mengantar kita untuk kita bisa melakukan tembakan tidak kira-kira, kita bisa membidik, kita bisa bentuk postur kita sehingga mengenai sasaran itu konsisten. Nah itu saya menjadi lebih bersemangat. Jadi saya lebih menantang diri saya untuk jumlah tembakan, terus jarak, terus kemudian aksi-aksi lain, kecepatan tembak itu jadi hobi yang bisa berkembang lebih banyak lagi. Itu variasinya luas, saya menjadi lebih mendalami itu. Oke, sekarang kita udah ada di workshopnya Markas Ketapel Indonesia. Ini teman-teman semua maker, pembuat ketapel frame. Saya mau memberikan informasi tentang bahan-bahan sampai dengan proses pelaksanaannya sampai selesai. Nah, di sini selain kayu, ini kayu-kayu kita bisa pilih kayu-kayu yang menurut teman-teman itu eksotik. Ada kayu yang dia eksotik, cuma dia tidak keras. Sehingga yang harus dilakukan adalah dia harus diberikan core atau seperti ini plat aluminium. Dia fungsinya sebagai supporting agar si frame ini yang tadinya kayunya cuma selembar lemah seperti ini rawan patah, tapi kalau disupport dengan sesuatu yang keras di tengahnya, dia akan menjadi sangat kuat. Jadi bisa 3 lapis atau bisa 2 lapis atau seutuhnya dari logam bisa. Setelah proses pemilihan bahan, kita perlu membuat pola. Nah ini teman-teman markas ini membuat pola yang agar konsisten pembuatan ketapelnya dari ukuran satu dengan ukuran yang lain atau membuat ketapel yang masif banyak. Ada satu pola yang nanti akan dilekatkan di satu bahan, kemudian nanti akan digambar, kemudian nanti prosesnya dilakukan pemotongan. Contohnya tadi ada seperti ini. Pola yang ini menghasilkan dengan potongan yang ini. Jadi dia setelah digambar, kemudian dipotong, kemudian dia menjadi satu potongan seperti ini. Oke, tadi setelah dari proses sanding, nah sekarang ini kita udah punya banyak ketapel-ketapel yang udah mau finishing. Ini masih ada kayu natural. Ini sengaja memang dibikin natural, kulit kayunya masih ada di sini. Nanti tinggal dikasih lapisan laminasi sehingga dia tampaknya keren banget. Terus kenapa kita selalu huruf Y? Nggak M, nggak Q. Karena memang kita akan mengikatkan karet sini. Tapi ada yang unik juga. Ini bentuknya O. Nah ini kan dia tetap walaupun O dia menyimpan karetnya ini 2 titik sini. Jadi nanti akan melalui lubang tengah ini. Oke.
Ini ada frame yang natural juga, dibentuk sedemikian rupa. Udah dikasih karet, ini udah finish. Dibikin alur-alur seperti ini nyaman dipakainya. Ini bisa nih dipakai buat harian nih. Terus satu rangkaian ketapel ini ada beberapa jenis ya. Ini natural OTT, ada jenis TTF, ada jenis PFS. Satu-satu. OTT, ini jenis OTT artinya over the top. Jadi kalau dilakukan penembakan, ini jenis ketapel yang harus gangster style atau miring. Nanti peluru itu akan melintasi di atas kepalanya cagak ini. Makanya disebut over the top, di atas kepala. Terus kemudian ada yang jenis TTF atau panjangannya itu adalah through the fork. Artinya peluru itu nanti akan melintasi tengah-tengah forknya atau cabang ini. Lintasannya ke tengah. Nah, kemudian ada yang paling unik, ini diperkenalkan oleh di Amerika. Ini namanya PFS. PFS itu sebutannya pickle fork shooter. Dari namanya aja udah aneh ya. Disebutnya pickle itu timun acar kalau di sana itu. Ya karena bentuknya kayak timun acar gini, dia tidak punya gap, hanya kecil saja. Ini hanya untuk pengikatan ini. Dinamai seperti itu PFS atau pickle fork shooter. Inilah ketapel yang paling simpel. Kalau ini nih karet utamanya kita di sini. Nah, ini tadinya bentuknya lembaran besar, kemudian kita potong-potong. Ini banyak ukuran dan ukuran lebar dan juga panjangnya. Ini namanya karet flat band latex. Kemudian nanti kita rancang untuk diikatkan dalam ketapel. Ini menjadi fungsi pegas dari si ketapel yang kita punya. Terus nanti ditambah dengan pouch, atau ini pouch ini kantong buat amunisi bertempat di sini. Nah, ini ammo holdernya ini salah satu kelengkapan buat penembak. Oke, ini udah lengkap semua ini di workshop sini, mulai dari bahan sampai dengan karet sampai dengan ammo holder. Oke, udah lengkap semua Kang. Oke, buat semuanya jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lakukan kegiatan yang lain yang lebih seru. Kita pemanasan terus latihan ketapel.